सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hijrah HB, hijrahnya para sahabat, kali ini kita akan membahas seorang sahabat yang luar biasa. Beliau sebagai salah satu pemimpin suku Badui. Beliau hijrah masuk dalam ajaran dalam agama Islam. Bagaimana kisahnya? Sangat menarik, yaitu beliau adalah Warokah bin Malik. Beliau dikisahkan bagaimana ketika para kaum muslimin saat itu ingin hijrah ke Madinah karena begitu luar biasanya penentangan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat kaum muslimin pada saat itu. Ketika ingin berhijrah, Rasulullah SAW dan Hadrat Abu Bakar dan ditemani oleh seorang sahabat sudah mengadakan perjalanan hijrah ke Madinah. Ketika dalam perjalanan, berita ini sampailah di Mekah. Akhirnya di Mekah, masyarakat Mekah diumumkan barang siapa yang bisa menangkap hidup-hidup ataupun mati, yaitu Hadrat Muhammad SAW dan Hadrat Abu Bakar ditangkap hidup-hidup atau mati, maka akan mendapat 100 ekor unta. Sayembara yang dilakukan di Mekah pada saat itu mengatakan bahwa barang siapa yang bisa menangkap Rasulullah SAW, menangkap Muhammad dengan Abu Bakar, maka akan dihadiahkan 100 unta. Sahabat Hijrah HB, sayembara ini menarik minat Warokah bin Malik. Akhirnya Warokah bin Malik ini mengejar Hadrat Muhammad dan Hadrat Abu Bakar pada saat itu. Ketika sudah sedang mengejar, beliau sudah melihat ada 2 onta yang sedang berjalan di sekitar 10 atau 15 mil di hadapan beliau. Beliau melihat, sudah kelihatan dari jarak pandang beliau, dan beliau yakin bahwa itulah Muhammad dan Abu Bakar. Ketika itu luar biasa keinginan beliau dan mengingat kembali sayembara yang dilakukan oleh orang-orang Mekah bahwa barang siapa yang mendapatkan Muhammad dan Abu Bakar dalam posisi hidup atau mati, maka akan dihadiahkan 100 unta. Nah, 100 unta ini yang terngiang terus di pikiran Warokah bin Malik tadi. Akhirnya dikejar. Nah, sahabat Hijrah HB, ketika beliau mengejar, tiba-tiba saat itu unta beliau itu jatuh terperosok di pasir. Nah, ada tradisi orang Arab ketika kondisi seperti itu yang dianggap sial, jatuh, akhirnya untuk beliau mengetahui apakah ini perbuatannya itu benar atau salah, orang Arab itu biasa menggunakan anak panah untuk mengundi. Diundilah nasibnya dengan anak panah tadi. Anak panah dilontarkan, namun di anak panah yang terakhir itu perhitungannya ternyata sial. Nasib akhirnya sial. Namun Warokah tidak menyerah karena beliau teriming terus dengan 100 unta tadi. Akhirnya dikejar lagi Hadrat Muhammad dan Hadrat Abu Bakar tadi. Ketika dalam pengejaran itu, yang kedua kalinya pun beliau jatuh. Unta beliau jatuh dan beliau juga ikut jatuh. Tidak kalah dari situ, diundi lagi nasibnya dengan anak panah. Diundi lagi dengan anak panah. Ternyata hasil akhirnya juga menyatakan buruk. Namun ketika itu di akhir beliau mengangkat kembali dan akhirnya tidak bisa diangkat untanya karena terperosok dalam di dalam pasir. Beliau mengejar Hadrat Muhammad dan Abu Bakar. Ternyata dalam pengejaran di akhir beliau itu, beliau tersentuh, hati beliau tersentuh, bahwa tiba-tiba hati beliau tersentuh mengatakan bahwa aku 2 kali jatuh, nasib itu tuh sial untuk menangkap Muhammad, tetapi ada saja rintangannya. Dan akhirnya beliau tersentuh di situ. Dan akhirnya beliau berteriak, memanggil Hadrat Muhammad pada saat itu. Dan akhirnya beliau
datang di dekat Hadrat Muhammad. Apa yang terjadi? Akhirnya beliau luluh hati beliau. Beliau dapat karunia Allah Ta'ala, sehingga dari situ beliau mengatakan bahwa aku yakin seyakin-yakinnya. Di dalam hati beliau mengatakan bahwa aku yakin seyakin-yakinnya bahwa Muhammad adalah utusan Tuhan. Akhirnya beliau mengutarakan maksud kedatangan beliau bahwa beliau ingin menangkap engkau. Aku akan menangkap engkau Muhammad karena iming-iming yang 100 unta tadi. Namun ketika aku mendekat denganmu, hatiku menjadi luluh. Dan akhirnya beliau dengan karunia Allah Ta'ala dan niat tadi yang begitu buruk, ingin menangkap Muhammad mati atau hidup, dan akhirnya beliau dengan karunia Allah Ta'ala, beliau berbaiat masuk di dalam Islam. Namun kisah yang menarik terakhir, ketika beliau akan kembali ke Mekah dan Rasulullah SAW akan melanjutkan perjalanan beliau di Madinah, ada pesan Rasulullah SAW bahwa, wahai Warokah, aku melihat kasyaf, aku melihat pemandangan gaib. Pada saat kejadian itu, apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW? Aku melihat bahwa engkau akan dikalungi kalung emas dari Raja Persia. Kita tahu Raja Persia pada saat itu penguasa setengah dunia pada saat itu. Namun yang dilihat oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana gelang-gelang emas itu akan dipakai Raja Persia. Gelang-gelang emas Raja Persia itu akan dipakai oleh seorang Warokah yang hanya seorang Badui tadi. Dan alhamdulillah kasyaf itu terlaksana. Kasyaf itu tergenapi 16 tahun setelah Islam menang, setelah Rasulullah SAW wafat, dalam kepemimpinan Hadrat Umar menjadi seorang khalifah. Kisra, yaitu Raja Persia itu ditaklukkan oleh Islam di dalam kepemimpinan Hadrat Khalifatul Rasyidin, yaitu Hadrat Umar. Akhirnya gelang itu dipakaikan oleh Hadrat Umar kepada Warokah bin Malik untuk penggenapan kasyaf, pandangan gaib yang dilihat oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian, itulah kisah yang menarik, seorang anak Badui yang berniat buruk menangkap Muhammad hanya dengan iming-iming 100 unta. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau mendapat pencerahan, mendapat karunia Allah Ta'ala, sehingga beliau masuk di dalam pangkuan Islam. Salli ala nabiyyina, salli ala Muhammadin. Hijrahnya Warokah. Tak ada niatan Warokah bin Malik, sang pemimpin suku Badui, untuk berbaiat masuk Islam. Alih-alih berbaiat, Warokah malah ingin mengejar dan menangkap Rasulullah SAW bersama Hadrat Abu Bakar demi sebuah sayembara yang hadiahnya begitu menggoda. Namun Allah Ta'ala berkehendak berbeda. Ketika unta Warokah jatuh berkali-kali hingga harus mengundi keberuntungan atau kesialan yang akan terjadi. Begitu kagetnya Warokah harus dihadapi dengan hasil undian yang selalu berakhir dengan hasil kesialan. Seketika itu juga karunia Allah Ta'ala turun padanya. Warokah luluh dan meyakini dengan kesialan yang dihadapi, justru sejatinya ada cahaya kebenaran dari sang Nabi, hingga alih-alih mengejar atau bahkan menangkap sang utusan Allah Ta'ala lagi, Warokah malah berbaiat masuk ke dalam pangkuan Islam. Bersama sahabat Hijrah AHB, mari belajar lebih baik.